Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Al-Hadi, NIM 1901030053. Baiklah, di sini saya akan melakukan UAS literasi informasi. Dosen pengampu yaitu Bu Rizka Fatma M Hum. Nah, yang pertama di sini kita ada definisi literasi informasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jack Goody, literasi ialah suatu kemampuan seorang dalam membaca dan juga menulis. Yang kedua, menurut Merriam-Webster. Menurut Kamus Online Merriam-Webster, literasi ialah suatu kemampuan atau kualitas aksar di dalam diri seseorang, di mana di dalamnya terdapat kemampuan membaca, menulis, dan juga mengenali serta memahami ide-ide secara visual. Yang ketiga, menurut Elizabeth Soulsby. Menurut Elizabeth Soulsby, literasi ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda sesuai dalam tujuannya. Yang keempat ada menurut Harvey J. Graff. Menurut Harvey J. Graff, literasi ialah suatu kemampuan dalam diri seseorang untuk menulis dan membaca. Yang terakhir ada 3 lagi, itu menurut UNESCO. Menurut UNESCO, the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, literasi ialah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya. Yang keenam, menurut Alberta. Menurut Alberta, literasi ialah kemampuan membaca dan menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Yang ketujuh ada National Institute for Literacy. National Institute for Literacy mendefinisikan literasi sebagai kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada model literasi informasi. Yang A, The Big Six. The Big Six dikembangkan di Amerika Serikat oleh dua pustakawan, Mike Eisenberg dengan Bob Berkowitz. The Big Six menggunakan pendekatan pemecahan masalah untuk mengajar informasi dan keterampilan informasi, serta teknologi. Nah, model The Big Six terdiri dari 6 tahap pemecahan masalah. Pada masing-masing tahap dikelompokkan 2 sublangkah atau komponen tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada definisi tugas, yang kedua strategi mencari informasi, yang ketiga lokasi dan akses, yang keempat menggunakan informasi, yang kelima sintesis, yang keenam evaluasi. Selanjutnya itu yang B-nya ada The Seven Pillars of Information Literacy. SCONUL atau Standing Conference of National and University Libraries. Di Inggris mengembangkan model konseptual yang disebut Seven Pillars of Information Literacy. Seperti ini untuk gambaran The Seven Pillars of Information Literacy. Nah, selanjutnya itu ada yang C, Empowering 8 atau E8. Empowering 8 menggunakan pendekatan pembacaan masalah untuk resource based learning. Literasi informasi terdiri dari kemampuan untuk yang pertama identifikasi, yang kedua eksplorasi sumber dan informasi yang sesuai dengan topik, yang ketiga seleksi dan merekam informasi yang relevan, yang keempat organisasi, yang kelima penciptaan, yang keenam presentasi, yang ketujuh penilaian, yang ke-8 penerapan. Nah, yang D ada Bruce Seven Phase of Information Literacy. Bruce menggunakan pendekatan informasi terhadap literasi informasi. Ada 3 strategi yang diusulkannya, yaitu yang A, ancangan perilaku, yang B, ancangan konstruktif, yang C, ancangan relasional. Selanjutnya itu ada manfaat literasi informasi. Yang pertama, membantu dalam mengambil keputusan. Peran literasi informasi dapat membantu pemecahan masalah suatu persoalan. Yang kedua, menjadi manusia pembelajar di era ekonomi pengetahuan. Kemampuan literasi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan seseorang untuk menjadi manusia pembelajar. Yang ketiga, menciptakan pengetahuan baru. Berdasarkan pemahaman literasi informasi, maka akan terciptalah pengetahuan yang baru. Langkah-langkah cara melakukan penelusuran sumber referensi. Adapun langkah-langkah penelusuran
penelusuran informasi meliputi sebagai berikut. Menurut Ellis, Cox dan Hall tahun 1993 dalam Elita, yaitu sorting atau pemulaan, chaining atau perhubungan, browsing atau merawak, differentiating atau mensarikan, monitoring atau pengawasan, extracting atau mensarikan, verifying atau pengujian ketepatan, ending atau pengakhiran. Perbedaan berita hoax dengan fakta. Yang pertama, perhatikan hati-hati. Jika berita tersebut menyentuh perasaan atau menimbulkan marah dan jengkel, itu biasanya berita provokasi, harus diwaspadai, itu hoax. Yang kedua, pesan berantai. Jika berita tersebut berisi kalau ada informasi atau berita tolong viralkan dan sebarkan, itu hati-hati, hoax. Yang ketiga, periksa sumber. Setiap berita harus jelas siapa yang bicara menyampaikan informasi. Kalau anonim harus hati-hati, itu hoax. Yang keempat, periksa redaksinya. Jika website berita tidak berisi susunan redaksi, biasanya itu hoax. Yang kelima, pakai akal sehat. Artinya kita harus sering sebelum sharing. Semua informasi jangan langsung di-share. Cari tahu kebenarannya dulu, baru di-share. Pertimbangan kemanfaatannya. Jangan karena mau paling pertama share, malah share hoax. Nah, yang keenam, penyakit kambuhan. Ini yang biasanya paling provokasi dan sebagainya. Perlu hati-hati. Nah, ini adalah gambar hoax dan fakta. Di sini seperti kita lihat ada gambar hoax dan fakta. Di sini saya mengambil di berita hoaxnya itu kabar tentang Irfan Hakim meninggal. Padahal kenyataannya Irfan Hakim sehat walafiat sampai sekarang juga masih belum meninggal dunia. Nah, berarti itu fakta beritanya. Dan selanjutnya itu ada gambar fakta. Di sini ada kabar duka dari Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggal dunia setelah alami kecelakaan mobil. Dan itu fakta. Baiklah, hanya itu dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bila itu fiqh walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.